Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, yang namanya manusia itu dilahirkan sebagai sosok yang unik dengan keahlian masing-masing, passion masing-masing, dan juga hasrat yang berbeda-beda. Kalau yang kemarin saya sudah ngajakin ngobrol salah seorang perempuan yang multi talent di bidang radio atau penyiar radio, kemudian MC, berarti itu memanfaatkan skill dari cara mengolah bahasa, kemudian kata-kata gitu ya. Nah, kali ini ada yang spesial karena sedikit berbeda dengan yang ngobrol kita di edisi sebelumnya, karena narasumber kita kali ini, bintang tamunya, itu punya keahlian dari jari jemarinya, alias dia punya keterampilan untuk membuat karya dari keahlian tangannya tersebut. Oke, sudah siap untuk ngobrol bersama saya? Tentu saja di channel Kayandra TV. Dan langsung saja kita sambut, ini dia teman kita yang siap berbagi sharing dan kisah inspiratifnya, Mbak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Thank you ya sudah hadir di Kayandra TV. Aduh, padahal temen-temen juga gitu kan. Kita sering ngobrol. Aku tuh seneng banget loh. Maksudnya bisa ngajakin Putri duduk di sini sharing gitu ya. Tentu saja di ngobrol bareng Iin. Oke deh. Tadi saya udah nyinggung nih kalau Putri ini punya keahlian bikinan dari tangan. Apa dong namanya? Handcraft. Iya, handicraft. Handicraft gitu ya. Dan sebelum nanti kita ngebahas tentang apa aja yang sudah dibikin gitu ya, yang point value-nya yang bikin orang heran itu adalah kamu punya 11 akun Instagram. Iya. Wow, bisa diceritain dong itu apa aja gitu yang dikelola selama ini? 11 loh ya teman-teman, bayangin. Iya, sebenarnya aku jalan di 2 bidang ya. Jadi pertama handmade itu, yang kedua di percetakan. Jadi 3 sih sebenarnya. Yang satunya itu Handmade, percetakan, dan yang baru ini tanaman. kayaknya ada satu lagi deh, fotografi. 4 dong berarti. Iya. Iya kan? Jadi semuanya awalnya dari hobi aja sih. Dari hobi, tapi kok ternyata sebenarnya awalnya nggak upload buat jualan. Jadi cuma upload kayak sharing Seneng gitu ya. nge-share karya sendiri aja gitu. Tapi kok ternyata ada yang minat gitu. Terus Apa tuh dulu yang pertama apa? kalau handmade-nya sebenarnya dulu aku bikin ini bros gitu segala macam. Terus kemudian lagi ngetren nih bikinan makram itu. Nah, makanya aku coba deh gitu kan. Karena kebetulan aku kan dulu waktu sekolah tuh senang banget sama pelajaran pas pramuka gitu kan. Jadi di situ ada tali temali, terus aku suka banget kalau pas ngediriin tenda, terus bikin itu yang tandu gitu. Terus udah gitu kok ini ya seru juga ya, dari tali bisa dibikin buat hiasan apa segala macam. Tapi itu memang waktu itu maksudnya baru seneng pas lagi sekolah itu, atau maksudnya akhirnya tercipta makram gitu? Kalau pas sekolah sih enggak ini ya. Belum tren juga ya kayaknya ya. Belum. Jadi pas giliran ada kayak gitu ya udah aku nyoba gitu kan, karena untuk basicnya yang tali yang gini gitu kan dulu udah tahu, terus aku gali lagi gitu kan. Terus ternyata juga hampir sama sih gitu kan sama pelajaran yang dulu aku dapat waktu di Sekolah ya. Ternyata Pramuka ya. Wah, luar biasa. Padahal sebenarnya aku paling nggak suka pelajaran pramuka. Gitu. Capek, panas-panasan gitu. Dan akhirnya ya paling buka tutorial di YouTube gitu kan, terus tanya-tanya temen yang udah lebih duluan bisa gitu, terus belajar sama temen juga. Akhirnya ya udah jadi aja gitu. Berarti kalau yang pertama lahir dulu itu kayak bikin bros gitu tadi ya. Terus dari pita, dari kain, dari apalah pokoknya yang bahan-bahan yang ada di sekitar rumah aja gitu. Terus akhirnya makram. Oke, tadi udah dijawab belum sih yang 11 akun itu apa aja?
Aduh, banyak banget Bu. 11 ya. Apa ya? Little Jora, Jemari Jora itu aja 2. Yang satu A-nya 1, yang satunya lagi A-nya 3. Itu apa tuh kalau Jemari Jora sama yang Itu satu? yang handmade. Handmade, Oh, yang kayak itu. makram gitu di situ ya akunnya ya. Iya. Terus Jadi kalau Little Jora itu yang handmade juga tapi yang bahannya dari kain. Jadi dari kain kayak bros. bros. Baru-baru ini aku bikin masker karena Wah, ini dia. memanfaatkan inilah peluang. Tapi sebelumnya sebelum pandemi nggak bikin masker Enggak, aku dong nggak ya? bikin masker. Oke, boleh kita lihat deh maskernya seperti apa? Yo, ini packagingnya begini loh. Bagus ya. Jadi itu special pack kalau mau buat apa gift atau Gift hampers gitu ya. Dan kelebihannya nih teman-teman, Mbak Putri ini tuh emang dia kalau di bagian packaging tuh keren. Aku tuh suka loh karena jadi gini loh, kadang-kadang sesuatu hal yang sepertinya biasa aja, tapi dengan pengemasan yang cantik tuh yang nerima juga seneng gitu kan. Oke, kita buka. Ini dia maskernya. Ini hikmah di balik pandemi ya. Bener Gitu. gitu. Jadi sebelumnya aku nggak bikin masker. Aku juga sebenarnya nggak bisa jahit gitu kan. Jadi ini aku ada timku yang jahit Gitu ya. Terus apa namanya, paling aku bantuin buat ini masang-masang Payetnya gitu. Dan ini handmade. Dan tahu nggak waktu musim pandemi kemarin di saat lagi banyak orang nyari masker, saya sempat melihat ya itu ya, melihat akun Instagramnya untuk masker aja sampai 4.000 sekian. Berarti itu tembus ke 7.000-an Wah, 7.000 loh. Dan itu berarti yang nge-DM banyak dong. banyak banget. Terus gimana cara memenuhi permintaan mereka? Kan pasti Iya. yang order banyak banget tuh. Terus Ya gini, apa namanya, memang saya kerjakan sesuai antrian gitu kan. Terus siapa yang bayar duluan dia yang dapat duluan gitu kan. Terus ya mohon bersabar, bukannya apa ya, slow respon itu karena kita juga kejar-kejaran sama produksi gitu. Betul. Terus karena saya sendiri juga nggak punya admin khusus, jadi untuk kelola akun-akun itu juga aku ini sendiri. Jadi 11 itu dikelola sendiri. Tapi kabarnya satu akun diserahkan sama suami ya. Iya, yang khusus tanaman, karena untuk jenis-jenis tanaman saya kurang ini ya, kurang paham gitu kan. Jadi paling saya yang moto, saya yang upload, nanti suami yang bikin caption gitu. Oh, gitu. Kalau ada yang DM dia yang bales. Jadi itu tadi kan yang handmade-nya ada makram, ada segala sesuatu yang pakai kain ya. Kemudian kain termasuk yang masker ini berarti gitu kan. Terus ada tanaman juga. Tanaman Instagramnya apa? Kebun-kebun. Kebun-kebun. Oh, itu mudah banget diingat ya. Kebun-kebun gitu ya. Itu ada macam-macam. Yang lagi rame apa? Penjualan kembang nih sekarang, termasuk pandemi ini orang yang jadi monstera sih. monstera. Aduh, yang harganya jadi melambung Iya, tinggi gitu ya. benar-benar. Itu padahal apa namanya? Ini memang pandemi ini kalau disikapi dengan hal yang tepat memang jadi Ya kita ngeluh kayak gimana juga nggak bikin pandemi hilang kan. Jadi nggak usah ngeluh, jadi kita ini aja apa, cari solusinya. Akhirnya ketemulah masker. Kemudian kalau tanaman kan otomatis karena orang banyak betah di rumah, jadi kayak seru jadi gitu ada ya hobi datang-datang. baru. Aduh, keren deh. Terus apa lagi dong? Kalau yang di apa percetakan sih, karena memang apa basic suamiku tuh di ini ya, apa, dia desain grafis. Jadi apa usahanya ya di bidang percetakan. Jadi kalau dulu dia apa ya, jasa bikin logo lah apa segala macam, terus desain gitu ya. Sekarang untuk wujud nyatanya ya dibikin, misalnya ada yang mau pesan banner lah, amplop lah, kartu nama, stiker kayak gitu. Amplop juga bahkan sampai ke luar negeri loh teman-teman dikirimnya. Alhamdulillah. Itu kenapa orang minded banget ya, di luar negeri nggak ada amplop kali ya? Itu gimana Nggak tahu, ceritanya? mungkin, jadi waktu itu ada yang DM orang Singapura gitu kan, dia mau custom amplop yang kayak gini, oh bisa gitu kan. Terus kalau ke Singapura apa kirimnya pakai apa ya, terus gitu ya udah, akhirnya nyari yang paling ekonomis pakai ini nih gitu kan. Terus oke gitu ya udah, PO dulu. Terus dia itu order 2 desain dan alhamdulillah kuantitinya juga banyak. Oh gitu ya. Terus ya udah mengalir aja. Berarti bisa kebayang dong di rumahnya. Aku sebenarnya kemarin pengennya main ke rumahnya Mbak Putri nih. Di sana ini berasa workshop, berarti
aktivitinya. Kayak kapal pecah pokoknya. Udah ngerjain amplop ya kan, Oh, berkebun gitu, luar biasa banget. Oke, terus nah sekarang yang baru tuh adalah lagi seneng moto produk makanan. Ada lagi yang dikerjain sama dia, luar biasa. Kebun apa? Pawon Mbok Kaji. Pawon Mbok Kaji. Jadi nanti Iya. isinya makanan-makanan di situ. Itu jadi teman-teman minta tolong difotoin gitu ya. Iya, awalnya sih karena apa ya? Hobi lagi. Iya benar. Karena hobi juga, terus sering ikut beberapa komunitas buat meet up gitu kan, terus ya udah akhirnya moto-moto gitu ada temen yang Bu tolong aku dimotoin gitu. Ya udah akhirnya buat apa ya, ini portofolio yang masih acak-adul dan masih terlalu banyak belajar. Tapi sebuah kelebihan dari seseorang itu adalah ketika dia nggak kapan nih sempurnanya gitu, bukan itu, tapi bagaimana berani memulai itu ya. Benar-benar Keren deh. Nah, kalau ngomongin ibu yang satu ini karena multi talent banyak banget gitu loh keahliannya. Salah satunya adalah dia sering ngajar anak-anak SD loh untuk bikin kreasi gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya background aku itu kan apa ya, PG PAUD ya. Jadi Oh, aku gitu. dulu aku ngajar di playgroup. Kemudian aku resign karena ada anak gitu kan. Terus apa ya, aku inilah ibaratnya nggak aku serahin ke orang lain, aku asuh sendiri gitu. Jadi Lebih fokus gitu ya. fokus Terus ngasuh anak. Terus udah gitu setelah anakku sekolah, ya itu kadang teman-teman lama itu bilang, oh ayo dong mau ngajar lagi gitu kan. Terus aduh, aku udah nyaman dengan duniaku yang sekarang. Gitu jadinya ya udah, kalau misalnya pas lagi tolong ini dong isiin ekskul apa gitu kan, terus yang berbikinan apa gitu, ya udah kalau pas aku waktunya bisa ya aku. ada kok pemirsa, bisa dilihat aktivitas Mbak Putri ketika ngajar di tengah-tengah murid-murid yang unyu-unyu gitu, bikin apa yang terbaru? Apa ya apa namanya, Paper kelas foto flower kalau nggak salah ya? kelas Kelas foto foto. pernah, terus bikin yang dari flanel gitu, terus bikin apa ya, dari botol-botol bekas gitu juga pernah. Tapi karena basically-nya memang guru PAUD, jadi sabar ya ngadepin mereka ya. Walaupun ya, gimana? ya meskipun apa ya ibaratnya gitu ya tetap harus. Tapi seneng dong ngeliat mereka bisa akhirnya berkreasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang aku lupa nih siapa kalau ketemu di jalan, Bu Putri gitu kan. Jadi apa ya, seneng gitu loh. Oke, berarti kalau yang ngebangun bisnis lewat Instagram, berbagai keahliannya itu tuh berapa tahun sih dari awal Aku mulai? sebenarnya dulu sebelum ada Android ya gitu, jadi udah jalan apa ya, offline-nya dulu sih, offline. Terus begitu ada Android, awalnya sih sebenarnya aku Facebook, cuman Facebook itu karena aku nggak bikin fanpage ya, jadi cuman Facebook Pribadi gitu, jadi kadang nyampur. Terus kadang itu kalau teman-teman deket itu ngomennya nyeleneh gitu. Terus ya udah akhirnya aku nyoba Instagram, kok lebih nyaman di situ. Iya, dan sering closingnya itu lewat Instagram. Wah, oke. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Jadi kalau punya 11 akun, jujur ya, aku aja punya akun pribadi, terus jualan berapa, itu konsistensi untuk merawat akun Instagram itu tuh kadang iya, kadang enggak. Nah, itu gimana tipsnya dong? Jadi Apa ini semua bisa terawat itu 11 ya, nya? alhamdulillah. Oh, luar biasa. Cara bagi waktunya bagaimana? Jadi kita bikin ya kayak schedule lah, Oh, di misalnya schedule ya. hari ini misalnya siang kita mau kelola apa nih, akun yang mana nih gitu kan. Terus nanti untuk yang sore sampai malam apa nih gitu kan. Terus kadang kalau misalnya lagi overload di bidang yang mana, itu kita close dulu gitu. Oh, gitu. Jadi nggak upload dulu, nggak ini apa namanya, kalau misalnya Jadi fokus kemana dulu yang iya, karena kalau permintaannya lagi overload tinggi. kita nerima terus, kita sendiri yang ini kan ya. repot juga. Yang sering banyak banget orderan masker kemarin udah pasti iya, ya. kalau masker saat itu. ini masih masker. Amplop Amplop juga. biasanya kalau kemarin lebaran sih, karena lebaran agak Iya, spesial ya. lebaran, Berarti tahun-tahun sebelumnya amplop ngehits banget dong ya. Tiap lebaran tahun, ya. kemarin sebenarnya nggak ini sih, nggak ada perubahan. Oh, nggak pengaruh ya? Nggak ngaruh, cuman ini saya memang kalau biasanya itu sampai H-3 itu masih terima. Sekarang kalau untuk luar pulau itu H-2 minggu lah itu udah di close. Soalnya kan pengiriman juga lambat kan, benar. karena pandemi gitu, takutnya nggak nyampe sebelum hari H. Oke. Kan
kecewa kan gitu. Oh berarti ketika fokus dulu ke mana yang permintaannya tinggi gitu ya. Iya. Berarti setiap itu tadi ya teman-teman yang bisa kita catat poin value-nya adalah di schedule, dijadwalkan. Itu penting juga ya. Kadang-kadang kalau udah, apalagi seorang emak-emak yang punya usaha rumahan gitu ya, kadang kalau udah kebagi sama yang lain jadi lupa. Berarti harus disiplin ya. Iya, sih sebenarnya itu apa ya? Ya disiplin, terus konsekuen, continuous. Sebenarnya kadang juga kita ada rasa malas-malesan, tapi kembali ke tujuan awal kita ngebangun ini untuk apa sih gitu kan. Jadi kalau pas lagi rasa malas itu datang ya balik lagi ke tujuan awalnya. Wah, itu dia. Jadi hot buttonnya apa gitu ya. Itu yang bisa membangkitkan mood lagi. Tapi kadang-kadang ada dong nggak moodnya gitu dalam sehari, masa berkarya terus hebat dong. Ada nggak moodnya? Ada, sering. Apalagi kalau ya perempuan kan kadang mood swing juga gitu kan. Jadi kalau misalnya pas memang lagi bener-bener bad mood banget, ya udah kadang HP ya udah dibiarin aja gitu kan. Bodo amat gitu ya. Bodo amat gitu. Yang penting yang orderan masuk kita ini udah selesaiin pastinya dong ya. Dulu. Terus kadang juga ada ini yang sampai bilang kok ini slow respon segala macam. Ya mohon maaf karena kita sedang overload, makanya kita nggak terima orderan baru dulu gitu kan. Kalau butuh admin nanti ngomongin saya ya. Atau kameramen juga kayaknya mau jadi admin ini. Oke, luar biasa. Nah ini salah satu karyanya, makramnya. Wah cantik banget. Dan suka ya kalau misalnya hasil Mbak Putri yang bikin terus dipajang di rumah orang gitu. Iya, ya. Itu ada kepuasan tersendiri ya. Kadang kalau misalnya ada yang order terus dia kirim fotonya udah sampai, udah aku pajang gitu. Ya seneng aja gitu kan. Seneng karena orang seneng dengan apa yang udah aku bikin gitu. Ya, apresiasinya di situ ya. Nih bisa dilihat. Ini kalau nggak punya keahlian jari jemari nggak jadi nih kayak gini. Oke, berarti itu tadi harus tahu tujuannya juga ya, hot buttonnya apa. Kadang kalau lagi males dateng gitu. Oke, terus ngatur waktu juga ya. Ya sih sebenarnya itu yang sampai sekarang masih susah sih ngatur waktu itu. Ya secara ibu-ibu punya anak kecil-kecil 2 gitu kan, kadang ada kalanya rewel, ada kalanya minta diajak kemana. Belum lagi nih daring ya. Ya bener, belajar online ini membutuhkan konsentrasi ibu juga. Gimana? Jadi ya itu sebenarnya manajemen waktunya sih sebenarnya yang masih saat ini masih aku sendiri masih acak dulu juga sih gitu kan. Jadi kadang antara pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerjaan di bisnis yang aku tekuni ini masih ini kadang banyak yang ada amisnya gitu ya. Ya tidak ada yang sempurna tapi kita salut banget dengan prestasinya Mbak Putri nih. Sebagai ibu rumah tangga yang juga berbisnis, jadi mompreneurs nih, bahasa keren ya. Punya harapan kedepannya apa nih, Mbak Put? Harapan kedepannya ya bisa mengelola bisnis lebih baik lagi, tanpa meninggalkan kewajiban sebagai ibu dan istri gitu kan. Yang saat ini juga lebih banyak dikorbankan tuh pasti keluarga gitu kan. Kadang harusnya me time, family time, tapi masih buat ngurusin kerjaan gitu kan. Ya. Tapi ya kayak gitu tuh kalau komunikasinya udah jelas, keluarga pasti ngerti ya. Oke deh, mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman yang sekarang lagi menyimak Kayandra TV di acara Ngobrol Bareng Iin. Kalau ada nih ibu-ibu yang punya, aku kayaknya bisa deh bikin kayak Mbak Putri ini. Ada ini nggak saran buat mereka? Jadi mulai aja, jangan takut nyoba gitu kan, jangan takut nanti gini. Takut begini, takut begitu gitu. Kalau kita nggak nyoba tuh kita nggak bakalan tahu hasilnya kayak apa gitu kan. Jadi saya sampai di titik yang sekarang itu juga ya benar-benar from zero banget gitu kan. Jadi benar-benar yang nol putul, benar yang nggak tahu apa-apa, benar yang sambil jalan gitu kan. Itu sih belajar dari pengalaman ya. Dan sekarang ya sudah dicari. Kalau dulu dan mencari jalannya, sekarang udah banyak banget yang maksudnya yang menyukai produk-produk buatan Mbak Putri. Alhamdulillah. Thank you banget sudah hadir ngobrol di sini. Semoga bisa menjadi inspirasi. Nanti bisa di-follow aja Instagramnya. Mungkin kalau mau ngecek biar bisa tahu Instagram semua, ke Instagram pribadi ya.
Malah nggak pernah saya tampilin di Oh, ini. gitu? Nggak nampilin di Instagram pribadi. Berarti kalau ya nanti bisa dilihat itu tadi apa? Yang Banyak. banyak. Kita Jora, Jepari Jora, Langit Cabi. Oke, nanti kita tulis ya di sini banyak ya. banget. Oke, Banyak Pak banget. kameramen di sini ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Besok-besok kita bisa ngajakin teman-teman yang lain untuk ngobrol seru seputar kreativitas yang semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa di subscribe ya. Iya. Sekali lagi thank you. Sukses buat Mbak Putri. Kita tutup sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.